Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati dari lubuk hati kita yang paling dalam dengan seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita semua. Saking banyaknya kita tentu tidak bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saking seringnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat tersebut, kadangkala kita lupa bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua nikmat tersebut. Alhamdulillah yang paling mulia juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, dan mudah-mudahan jika juga kita berdoa kepada Allah sampai nanti akhir hayat kita, sama-sama kita semua bisa diistiqomahkan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mati dalam keadaan Islam. Salawat bertanya salam mari kita curahkan kepada Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang terakhir, qudwah hasanah, tauladan bagi semua manusia, tauladan bagi semua orang yang menginginkan kehidupan dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan bagi kita yang semua saat ini cinta kepada beliau, senang kepada beliau, sayang serta rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita memperbanyak salawat Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah dapat berjumpa bersua dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam setiap nasihat-nasihat takwa, maka nasihat yang paling luar biasa adalah nasihat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak yang tidak tahu bahwa ayat ini kenapa sampai ada dan turun, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini yaitu ketika para sahabat dulu Aus dan Khazraj, yaitu kaum yang sebelum datangnya Nabi SAW saling berkelahi, saling berantem, saling bunuh-bunuhan, tapi datangnya Islam dipersaudarakan dengan persaudaraan Islam. Namun pada suatu masa di mana Nabi SAW, waktu itu para sahabat sedang membacakan suatu syair yang kemudian dalam syair itu menghina satu dan lainnya, sehingga para sahabat saling bertengkar dan hampir-hampir saling membukakan sarung pedangnya, saling ingin membunuh satu sama lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya jangan sampai kita meninggal dengan meninggalnya dalam keadaan selain daripada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua sampai akhir hayat kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema, yaitu tanda atau cara Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memudahkan hambanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah-kisah Nabi dan Rasul, perjalanan dakwah Nabi dan Rasul penuh daripada tantangan, penuh kesulitan, tidak mudah di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya, menolong para nabi dan rasul, wabil khusus ketika mereka menghadapi suatu musibah, suatu halangan, suatu rintangan. Ketika Nabi SAW dikepung oleh kafir Quraisy, ingin dibunuh beliau ingin dibunuh oleh orang-orang yang senantiasa memerangi beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menyelamatkan Bani Israel, mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu ada halangan dari Fir'aun dan bala tentaranya, tapi Allah selamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan ketika kaum Lut yang senantiasa merusak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Allah selamatkan nabinya yang mulia, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Begitu banyak
Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya, melindungi kekasih-kekasihnya, melindungi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya, dan memudahkan mereka dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita yang bukan nabi dan rasul, bukan pula mungkin orang yang paling soleh, bukan juga orang yang memiliki keturunan para nabi dan rasul, kita hanya orang biasa, kita ingin mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam kehidupan kita dalam meraih kesuksesan baik di dunia dan hingga akhirat. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-257, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pelindung. Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada keimanan, kepada cahaya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini disebutkan kata cahaya dan disebutkan pula kata kegelapan. Al-Imam Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah, atau permisalan ataupun penggunaan sesuatu bukan pada tempatnya tapi dengan makna yang hampir bermiripan. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kegelapan dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan cahaya dengan keimanan. Apa artinya jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka cara Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ingin menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan para orang-orang yang dikasihinya dengan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara yang Allah akan berikan kepada kita jika Allah ingin melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya, bala bencana, dan hal-hal yang tentu kita tidak senangi dan tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dengan ilmu. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan kita. Para ulama mengatakan kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan. Jikalau kita makan dalam sehari semalam saja mungkin 3 kali, maka kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi itu semua. Karena kita makan pun dengan ilmu, kita berjalan dengan ilmu, kita duduk sekarang mendengarkan khutbah Jumat pun dengan ilmu, kita solat dengan ilmu, kita berkeluarga dengan ilmu, kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Maka mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam bahaya dan bala bencana. Yang kedua, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, adalah Allah lindungi kita dengan cara memberikan hidayah, yaitu bil aqal atau bil hidayah, dengan Allah memberikan hidayah dengan ilham kepada kita semua. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an berulang kali Allah memberikan ilham kepada hambanya. Allah pernah memberikan ilham kepada Ummi Musa, ibunya Musa alaihi salam, ketika saat itu bayi-bayi dibunuh, bayi-bayi satu persatu dihilangkan nyawanya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kemudian Allah memberikan ilham. Barangkali ke dalam kehidupan kita ni ada sesuatu ilham-ilham yang Allah berikan kepada kita melalui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun cara kemudian bagaimana Allah melindungi kita adalah dengan senantiasa ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita, menyenangkan hati kita dengan kebaikan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-An'am Allah juga sudah berfirman, afaman yuridillahu ayyashrah sadrahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati hamba tersebut. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, dalam keseharian kita mungkin kita tiba-tiba dapat ilham, dapat
hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan dalam beramal saleh, kita dimudahkan dalam membaca Al-Qur'an, kita dimudahkan dalam melaksanakan salat Jumat, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ilmu agama. Mudah-mudahan itu salah satu dari cara Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridillahu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya, yufaqihu fiddin, ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka yufaqihu fiddin, maka dia akan senantiasa diberikan ilham Allah Subhanahu wa taala, dapat untuk ilmu dan seterusnya. Dan yang terakhir, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa agar Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat? Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Ayat ini sering kita baca, mungkin sebagian besar daripada kita hafal ayat ini dalam surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Tapi kalau kita lihat tafsirnya lebih mendalam, maka kita akan dapatkan sesuatu yang sangat istimewa, bahwa ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Lau ja'al usr", seandainya kesusahan itu datang, fadakhala hadzal hujr, maka dia masuk kepada suatu lubang, la ja'al yusru hatta yadkhul alaihi fayukhrijahu, sampai datangnya pula setelah datangnya kesusahan itu akan datang kemudahan, hatta yudkhilu alaihi, sampai dia masuk kepada lubang itu dan mengeluarkan daripada kesusahannya. Apa artinya jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Ketika kita saat ini kesusahan dalam meraih kesuksesan, saat ini kita susah mungkin belajar fikih, belajar tafsir, susah dalam mempelajari tahsinul Al-Quran, tidaklah mudah hal itu. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk mendidik keluarga, mendidik anak dan istri untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah. Dan ada suatu syair yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, sabran jamilan ma aqrabul faraja, ma raqaballahu fil umuri naja, man sadaqallahu lam yanalhul adha, wa man raja yakunu haitsu raja. Yang artinya, bersabarlah kalian dengan kesabaran yang sangat baik, karena alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Dan barang siapa yang senantiasa bermuraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan selamat. Dan barang siapa yang senantiasa membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, lam yanalhu adha, dia tidak akan tertimpa oleh musibah sedikit pun. Wa man raja yakunu haitsu raja, yang artinya barang siapa yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan PT Indonesia Power ini senantiasa sukses, dan orang-orang yang di dalamnya juga sukses dunia hingga akhirat. Dan juga semua kita yang saat ini hadir, Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, dan senantiasa Allah sukseskan dunia kita dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.